Memang kan kita tidak bisa ya kan merampas ya kan hak kebendaan ini kan melekat hak yang dilindungi. Salah satu prinsip-prinsip HAM itu melindungi hak kebendaan orang per orang atau korporasi tanpa melalui ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengadilan seperti itu. Nah, oleh karena itu dia harus ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu adalah undang-undang tentang perampasan aset. Ini penting sekali. Ya kan seperti itu. Tapi ini tidak menjadi program prioritas. Ini menjadi jualan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Kita jumpa lagi malam hari ini untuk bincang-bincang santai tapi serius persoalannya. Kita berharap teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora di luar negeri ikut menyaksikan tontonan diskusi kita malam hari ini. Temanya adalah tentang perampasan aset. Bagaimana nasib RUU yang sudah sekian lama masuk di DPR tapi tidak dibahas-bahas oleh DPR. Ada apa ini? Sementara Jokowi tentunya punya kekuasaan powerful ya untuk menekan DPR menyelesaikan RUU perampasan aset. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada kemajuan sama sekali? Untuk bahas ini ya, kita jumpa dengan Pak Ketua Umum Partai Masumi, pakar hukum tata negara, Pak Dr. Ahmad Yani Esa MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Eri? Baik, alhamdulillah. Ini seru juga nih kalau misalnya aset perampasan aset ini RUU-nya belum dibahas-bahas. Apa ketakutan juga anggota DPR-nya atau juga mungkin pasti termasuk presidennya? Kalau udah menjadi undang-undang kan bisa-bisa mereka juga nanti akan dirampas aset-asetnya. Gimana? Yang menurut saya pertama tidak ada keseriusan. Dari presiden? Iya, baik presiden maupun DPR. Kedua belah pihak ini. Kalau serius sesungguhnya ini sederhana. Kalau ada kemauan, ada political will. Tapi ini dijadikan hanya sebagai gimmick atau hanya dijadikan gincu menyelang pilpres atau menyerang pemilu seperti itu. Kenapa saya mengatakan gampang? Karena banyak hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini cepat sekali selesai, yang tidak ada kaitannya, ya kan, dengan elit-elit kekuasaan, pemegang kekuasaan di negeri ini. Kalau yang berhubungan dengan rakyat, yang apalagi punya potensi itu mensengsarakan rakyat, cepat selesai. Bisa kita tunjukkan. Undang-undang Omnibus Law. Itu undang-undang itu berapa tebal nih dan cepat itu kan. Cara cawapres kerjanya kan. Terus nah ini undang-undang dulu ya kan, undang-undang. Terus undang-undang Minerba. Minerba cepat juga kan selesai. Saya lama di balik. Jadi saya tahu cara kerja, cara berpikir, cara kawan-kawan itu kan kita bisa lihat. Di balik itu kan terbuka, bisa kita tabulasi dari rencana pembentukan undang-undang itu, baik program legislasi jangka menengah maupun program prioritas tahunan seperti itu. Bisa kita lihat, betulkah yang namanya RUU tentang perampasan aset menjadi skala prioritas? Kan bisa dilihat, bisa dilihat dong dari jejaknya bisa dilihat. Atau ini hanya sekadar dilempar ke publik seolah-olah serius pembahasan, padahal tidak ada pembahasan yang sama sekali. Seperti itu. Itu kalau saya 2 tahun lalu kan udah masukkan. Iya, beberapa tahun yang lalu. Udah masuk ke DPR. Iya. Tapi di mana ininya? Kalau memang Jokowi serius dan presiden DPR serius, selesai ya. Apalagi kalau kita lihat konfigurasi DPR sekarang itu kan hampir semuanya bagian dari koalisinya Jokowi. Ya kan, yang paling tidak yang belum itu kan kita anggap saja adalah PKS saja. Yang lainnya kan sudah mendapat jatah semua. Bahkan yang sebelumnya diduga yang dua, ya kan, PKS dengan PKB Nasdem. Tidak dong. PKS dengan Demokrat. Kalau Nasdem PKB kan udah bagian dari koalisi seperti itu. Kan akhirnya kan Demokrat kan mendapat jatah.
Betul. Iya kan, setelah urusan Pilpres gonjang-ganjing pendaftaran, akhirnya Ketua Umum Partai Demokrat kan mendapat jatah menteri, AHY. Itu kan bagian dari koalisi pemerintah. AHY kan begitu juga mengkritik tentang undang-undang IKN, bagaimana IKN mau dibentuk dan sebagainya dengan usulan anggaran apa tidak begitu urgen. Tapi setelah dilantik dia puji-puji seperti itu. Iya. Nah, menurut saya itu, kalaupun DPR anggap saja DPR menghalangi, Presiden punya senjata pemungkas, Perpu. Kenapa dia tidak gunakan Perpu? Jadi ini hanya lip service dari Presiden Jokowi saja. Kita hanya dibuai dengan mimpi-mimpi palsu. Ya, kan seperti itu. Artinya ini bisa jadi senjata makan tuan ya kalau dia mengeluarkan Perpu atau mempercepat. Kan banyak ini masalah senjata makan tuan atau itu kan faktor kedua Pak. Yang paling penting itu kan secara konstitusi, secara regulasi bisa dilakukan. Kenapa pada waktu undang-undang Omnibus Law mereka lakukan? Dengan cepat gitu ya. Cepat. Kenapa pada undang-undang apalagi yang perubahan undang-undang KPK, undang-undang Minerba, undang-undang Mahkamah Konstitusi, macam-macam, udah dirubah sedemikian rupa seperti itu. Cepat sekali gitu ya. Cepat sekali dirubah. Bahkan kemarin undang-undang tentang pemilu, nyaris, ya kan, sudah selesai dibalik, tinggal mau diketok palu di paripurna, gagal. Kenapa? Rakyat, mahasiswa, pemuda marah, turun ke jalan seperti itu, jebol itu DPR itu. Jadi menurut saya ini memang tidak ada political will-nya. Ini hanya gimmick, kalau janji-janji palsu lah. Kalau dari segi materinya apa sih yang ditakutkan Jokowi atau DPR terhadap ya ini kan sesungguhnya kan harus ada ditindaklanjuti. Memang kan kita tidak bisa ya kan merampas ya kan hak kebendaan ini kan melekat hak yang dilindungi. Salah satu prinsip-prinsip HAM itu melindungi hak kebendaan orang per orang atau korporasi tanpa melalui ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengadilan seperti itu. Nah, oleh karena itu dia harus ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu adalah undang-undang tentang perampasan aset. Ini penting sekali. Ya kan seperti itu. Tapi ini tidak menjadi program prioritas. Ini menjadi jualan saja. Ya kan, jualan atau obralan yang tidak akan ditindaklanjuti seperti itu. Artinya komitmen Jokowi waktu kampanye dulu memberantas korupsi itu hanya gimmick aja, bohong-bohongan aja. Ya, saya kira salah satu janji yang dia tidak tepati. Ya, seperti itu. Kan harusnya banyak hal yang dia teman kan. Kenapa pada waktu teks amnesty kan ada juga undang-undang itu cepat kan? Tapi kan akhirnya kan kita tidak mendapat manfaat yang cukup banyak dari teks amnesty itu. Kenapa? Uangnya nggak masuk ke dalam negeri. Yang mereka masuk itu hanya bayar denda. Dendanya 2%, 2% itu aja yang dibayar ke negara. Dendanya 2,5%, 2,5% itu saja yang ke negara. Dendanya yang 5% kan tahun-tahun itu masuk itu aja ke negara. Tapi uang pokok yang numpuk di luar negeri itu nggak pernah masuk. Yang kata Jokowi sudah ada di kantongnya itu, ya gitu loh. Kan ada di kantongnya, itu sudah ada di kantong saya seperti itu. Nah, jadi menurut saya ya sudah memang ini sudah mau berakhir, tidak mungkin ini tercapai dan ini menjadi bagian yang kita untuk tuntut di kemudian hari seperti itu. Setelah turun dari jabatan, gagal kan dia janjinya. Iya. Artinya yang sangat seriusnya sebetulnya pemberantasan korupsi. Kalau dengan ada kan bagaimana dia mau serius pemberantasan korupsi, undang-undang KPK dia rombak. Betul itu. Bagaimana dia mau serius pemberantasan korupsi, ya kan? Penambahan katanya. Kalau memang serius kita mau memberantas korupsi, perkuat KPK itu janji dia pertama. Janji, betul. Berapa anggarannya, ya kan? Berapa orang? Tambah dong, tambah. Ada. Bahkan melalui mekanisme tes yang dianggap kawan-kawan kita KPK yang berapa 60-an orang itu yang berdedikasi betul-betul yang punya komitmen kan dibuang dari KPK dengan melalui pendaftaran tes ada tesnya itu lupa dulu tes soal integritas itu ya, macam tes wawasan kebangsaan Ya, pemirsa Masumi TV dan Ahmad ini Channel, RUU perampasan 50 lebih loh yang nggak lolos dianggap. Betul. RUU pemberantasan
aset ini maksudnya terkait dengan korupsi. Rampasan aset. Rampasan aset. Kalau misalnya terbukti bahwa koruptor itu terbukti memang sudah mengambil uang negara, mencuri uang negara, itu kan aset-aset yang dimiliki dirampas oleh negara kan begitu. Nah masalahnya sekarang kenapa kalau ditahan-tahan sama Jokowi ya DPR juga sepertinya ogah-ogahan membahasnya, kan itu persoalannya gitu. Jadi Pak Eri sebenarnya memang tren dunia ya. Tren dunia itu sekarang tidak lagi mau memenjarakan orang masuk ke penjara. Ada kepenuhan gitu. Iya. Tren dunia itu bagaimana aset recovery, pengembalian aset. Ini yang saya sebutkan kemarin itu kan boleh orang di penjara boleh, kan harus juga di penjara kan. Tapi jauh lebih penting itu adalah memberikan pidana, yaitu hukumannya pengembalian aset yang itu berlipat-lipat gitu loh. Melalui perampasan. Putusannya perampasan. Jadi kalau dia korupsinya 10 miliar, supaya ini efek jerahnya muncul, maka dia harus mengembalikan negara 100 miliar. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Sampai anak keturunannya yang keberapa, ketujuh dikejar. Ya kan? Kalau dia belum mampu, dia harus dipekerjakan menjadi pekerja sosial. Pekerja, dia hanya dikasih gaji untuk makannya, selebihnya bayar cicilan utangnya sampai dia memenuhi seluruh keluarganya. Jadi buat daftar orang tercela kayak seperti itu. Nah ini juga seperti itu buat. Jadi kalau dia 10 miliar, 100 miliar, 10 kali lipat dari hasil yang saya kira orang akan mikir Pak Eri. Tapi kalau hanya dihukum pidana badan 10 tahun, 20 tahun, nggak kapok ya? Ya dia nggak, buktinya kan nggak kapok. Kan angka apa namanya yang masuk penjara sejak adanya KPK semakin banyak, ya kan. Indeks persepsi korupsi juga semakin morok kan, bukan semakin baik kita seperti itu. Padahal KPK sudah berapa puluh tahun hadir. Justru kalau kita lihat pengeluaran dalam rangka untuk pemberantasan korupsi oleh KPK jauh lebih besar daripada uang yang diterima seperti itu. Jadi kalau nombok rugi. Jadi besar pasak daripada tiang. Jadi penting itu sebenarnya undang-undang perampasan aset itu sangat penting sekali kita. Oke, terima kasih Pak Ketum. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad ini channel, kita berharap terus menyaksikan acara kita, diskusi kita, untuk terus juga like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.